kita kembali ke regulasi ya yang ada di Indonesia, bagaimana layanan primer itu dapat merespon Permenkes nomor 24 tahun 2024, 2022 ini ya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita lihat, dari apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan telah mengembangkan apa yang disebut sebagai platform Satu Sehat. Jadi platform Satu Sehat, bayangkan kalau umpamanya kita Indonesia ada 10.000 puskesmas, ada kurang lebih 3 ribuan ya rumah sakit. Kemudian Indonesia ingin memfasilitasi pertukaran data antar ya 15.000 atau 16.000 fasilitas kesehatan tersebut. Maka di Indonesia di Kementerian Kesehatan membuat namanya platform Satu Sehat. Ya ini sebuah platform tempat fasilitas untuk melakukan pertukaran data elektronik secara terpusat. Jadi kalau kita umpamanya saya ya di fasilitas pelayanan kesehatan ingin mengirimkan data ke rumah sakit, itu ngirimnya ke platform Satu Sehat dulu, lalu kemudian dari rumah sakitnya akan mencari apakah ada data baru terkait pasien ini di platform itu. Jika ada data baru, kemudian ini ditarik ke sistem informasi rumah sakitnya. Sehingga ini informasi yang kaitannya dengan pasien yang dilayani di layanan primer tadi dapat diterima oleh rumah sakit. Begitu juga sebaliknya. Setelah pasien itu keluar dari rumah sakit, maka datanya yang kaitannya dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, baik itu diagnosis, pemeriksaan penunjang, lalu kemudian mungkin obat dan sebagainya, itu dikirimkan ke platform Satu Sehat, sehingga kapanpun pasien itu akan pergi ke fasilitas kesehatan yang berbeda, maka fasilitas kesehatan berbeda itu akan mencari ya informasi terbaru terkait dengan pasien ini. Jika ada, maka data itu kemudian ditarik untuk menjadi bagian dari rekam medis elektroniknya yang ada di fasilitas itu. Nah, sehingga fasilitas kesehatan itu mampu melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien secara continuous ya atau secara berkelanjutan karena data-data yang kaitannya dengan pelayanan pasien itu dapat didapat ya. Selain dari pertukaran data elektronik antar fasilitas pelayanan kesehatan, data yang ada di platform Satu Sehat juga dipakai untuk melakukan digunakan oleh ekosistem digital yang lain. Contohnya umpamanya asuransi kesehatan, lalu kemudian ada farmasi, ada laboratorium klinik, lalu kemudian ada laboratorium bioteknologi dan lain sebagainya. Termasuk bahwa data-data yang ada di secara terpusat itu yang sudah di-pooling di dalam platform Satu Sehat, kemudian dianalisis untuk digunakan dalam rangka untuk melihat dari performa sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, bayangkan jika umpamanya data itu dari 10.000 puskesmas, dari 3 ribuan rumah sakit, maka secara nasional kita bisa melihat pola penyakit ya atau morbiditas ya penyakit yang ada di Indonesia, penyakit menular, penyakit tidak menular, lalu kemudian secara nasional itu bisa membuat ya strategi-strategi dalam rangka untuk meningkatkan ya performa pelayanan kesehatan atau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui data-data sekunder yang ada. Nah, namun demikian, adanya teknologi digital yang interoperable itu membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu ya. Jadi kalau kita melihat dari kerangka interoperabilitas dari sistem informasi Open HIE atau Open Health Information Exchange, ini ada 3 layer yang dibutuhkan untuk tercapainya interoperabilitas antar sistem informasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita kembali lagi ke 10.000 puskesmas dan 3 ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia, itu teknologi digital yang dipakai itu bisa macam-macam. Bisa membuat sendiri, bisa kerja sama-sama vendor, bisa apa namanya KSO, bisa menggunakan aplikasi yang open source dan seterusnya. Nah, bagaimana agar teknologi digital ini dapat melakukan pertukaran data elektronik? Nah, syaratnya bahwa ada sistem elektroniknya pasti ya, itu harus ya, wajib ya. Jadi kalau umpamanya di puskesmas masih pakai kertas ya nggak bisa interoperable karena datanya tertulis di dalam kertas ya, belum dirubah menjadi data yang sifatnya digital. Dan ini fasilitas pelayanan kesehatan variasinya luar biasa ya, mungkin ada layanan primer pun bisa puskesmas, bisa klinik, praktek mandiri, bisa laboratorium klinik, bisa farmasi, umpamanya apotek, bisa rumah sakitnya pun juga variasi ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, lalu kemudian tipe A, tipe B, tipe C, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua bahwa kita harus memiliki protokol pertukaran data elektronik yang sama gitu ya.
Nah, kebetulan kalau kita di beberapa negara di dunia itu menggunakan FHIR ya. FHIR itu kayak semacam apa ya? Protokol pertukaran data antar sistem yang berbeda sehingga masing-masing sistem itu mampu ya berkomunikasi ya secara elektronik. Kepanjangannya Fast Health Information Resource yang itu dikembangkan oleh HL7 ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita membutuhkan standar data. Karena pertukaran data elektronik yang ingin dicapai itu adalah semantic interoperability. Jadi kayak semantik itu, kalau saya ngirimin data ke sistem yang lain, sistem yang berbeda, maka sistem yang berbeda itu mampu menerjemahkan informasi itu dengan benar. Kalau umpamanya informasinya itu yang dikirim atau yang dimasukkan ya di dalam sistem informasi yang lain itu jenis kelamin pasien laki-laki. Jangan sampai kemudian sistem yang lain itu menerjemahkan bahwa pasien ini adalah perempuan. Apalagi kalau itu berkaitan sama diagnosis, pemeriksaan penunjang dan seterusnya. Kalau itu bisa kebalik-balik atau ini malah justru akan menjadi harm ya bagi pasien yang dilayani. Nah, sehingga syarat pentingnya itu adalah kita menggunakan standar data kodifikasi yang sama gitu. Nah, ternyata kalau kita breakdown lagi kodifikasi yang dibutuhkan itu ternyata cukup variasi ya. Yang pertama adalah registrasi. Registrasi itu registrasi data pasiennya itu punya kode unik yang berbeda ya antara satu sama lainnya supaya pasiennya nggak ketukar ya. Terus kemudian tenaga kesehatannya juga harus punya kode unik, fasilitas pelayanan kesehatannya juga harus punya kode unik, ya harus teridentifikasi ini siapa tuh yang dilayani oleh siapa, di mana ini dilayani itu harus jelas ya dan harus punya kodifikasi atau apa ya identitas yang berbeda antara satu dan yang lain. Terus kemudian apa yang dilayani gitu loh. Jadi pelayanan apa yang didapat oleh pasien kita juga membutuhkan kodifikasi baku ya. Contoh umpamanya diagnosis itu kita biasanya menggunakan ICD-10. Tindakan medis kita biasanya menggunakan ICD-9-CM. Tapi bagaimana dengan penunjang medis ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, kita juga perlu menggunakan standar data, umpamanya LOINS yang dipakai di Indonesia. Medication atau obat, kita juga menggunakan standar data, jangan sampai nanti obatnya kita dilayani pakai amoxicillin, ternyata diterjemahkan oleh sistem lain menjadi paracetamol. Nah, ini kan sudah hal yang berbeda gitu ya. Sehingga kita perlu kodifikasi obat yang baku. Nah, kalau di Indonesia ada Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan. Nah, ini contoh-contoh terminologi standar yang dipakai di dalam platform Satu Sehat, di mana teknologi digital atau rekam kesehatan elektronik yang dipakai di semua fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk layanan primer, itu harus menggunakan terminologi standar ini. Snomed City itu untuk terminologi biasanya dipakai untuk ini ya terms terminologi medis ya. Contoh namanya batuk kodenya apa atau mungkin apa ya gejala dan tanda konjungtivitis ya matanya merah terus apa lengket di pagi hari mengeluarkan discharge lalu kemudian nyeri periorbital itu ada kode-kodenya masing-masing ya masing-masing temuan itu ada kode-kodenya bahkan ini mata kanan atau mata kiri ini pun juga ada kodenya di bagian mana ini apa namanya mata yang sebelah mana yang terdampak itu gitu dan kalau diagnosis ya pasti diagnosisnya mengarah pada konjungtivitis akut ya salah satu diferensial diagnosisnya dan ini juga ada kodenya konjungtivitis akut itu kalau di ICD-10 kodenya adalah ini gitu dan seterusnya. Nah selain apa ya tadi berkaitan dengan interoperabilitas ada targetnya bahwa kalau kita lihat di Kemenkes itu targetnya untuk interoperabilitas di use case yang pertama dulu. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa belum semua fasilitas pelayanan kesehatan itu mampu mengadopsi teknologi digital. Sehingga kalau tadi berdasarkan Permenkes bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan rekam kesehatan elektronik yang interoperable sampai tanggal 31 Desember 2023, maka ini kesulitan ya untuk mencapai semua dokumentasi klinis itu tercatat ya di dalam rekam kesehatan elektroniknya dan dapat dipertukarkan sehingga targetnya itu adalah pada use case 1, jadi patient registration atau visit dan diagnosis. Ada dua resource ya sebenarnya kalau kita breakdown lagi resource FHIR-nya bisa banyak ya. Contoh ini ada
Kalau kaitannya dengan registrasi pasien ya atau kunjungan pasien, berarti ada data pasiennya, ada data fasilitas kesehatannya, ada data tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, ada data diagnosisnya yang akhirnya yang pada saat dia pasien itu keluar. Nah, ini data ini yang kemudian dikirimkan ke dalam Satu Sehat sebagai target apa ya, percepatan interoperabilitas dimulai dari tahun 2023 ini. Selain itu, kalau kita melihat dari tren yang ada sekarang bahwa eh, teknologi digital itu variasinya luar biasa dan berkembang cepat ya. Yang paling mudah itu adalah handphone kita ya. Jadi handphone kita dulu mungkin tahun 97 ya. Saya punyanya itu handphone pertama kali tahun 97 itu bisanya itu hanya telepon sama SMS gitu. Yang lain nggak bisa. Paling main game. Main game itu ya game-game yang sederhana itu ya. Layarnya pun cuma berapa 1 senti gitu ya lebarnya. Nah, sekarang teknologi handphone kita mau lihat video bisa, lihat apa namanya, mendengarkan musik bisa, mendengarkan radio bisa, bahkan untuk melakukan pembayaran itu juga bisa, melakukan apa lagi ya, ya ada konvergensi digital ya, untuk menghitung langkah itu bisa, ada sensor-sensor yang ditanam di situ, untuk memfoto itu juga bisa gitu. Jadi ada konvergensi digital di dalam satu teknologi gitu ya, handphone dalam hal ini. Nah, begitu juga rekam kesehatan elektronik. Jadi kalau kita lihat dari surveinya Venture ya, scanner tahun 2017, bahwa rekam medis elektronik itu merupakan teknologi digital yang paling mature gitu ya. Kalau dilihat dari sini ya, kalau ini established ya di kuadran yang berapa nih, 1, 2 ya mungkin ya. Ini paling apa ya, adopsinya itu paling lama ya, teknologi digital yang paling lama diadopsi oleh sektor kesehatan. Nah, sehingga dia dianggap lebih mature dari teknologi-teknologi yang lain. Dan harganya pun juga kalau itu semakin murah. Artinya fasilitas pelayanan kesehatan sekarang ya mudah sekali untuk mendapatkan teknologi rekam kesehatan elektronik karena tersedia banyak ya, tersedia, dan kalau ini sudah mature berarti antara produk satu dan produk yang lain itu ya sama saja. Ini sudah sama-sama mature kok, itu sudah sama-sama berkembang gitu ya. Dan bahkan ada teknologi open source yang kemudian itu bisa dipakai juga oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, karena dia sudah mature, maka ada teknologi-teknologi digital yang lain yang kemudian menyatu di dalam electronic medical record itu. Nah, contoh umpamanya ada mobile health ya, jadi bisa diakses pakai handphone. Ada apa namanya, telemedicine ya, bahwa ini nanti bisa melakukan telekonsultasi atau telemonitoring terhadap pasien, atau mungkin melakukan telemedicine untuk kasus-kasus tertentu. IoT umpamanya, Internet of Medical Things, sekarang sudah banyak wearable device yang berbasis sensor yang kemudian bisa menangkap tekanan apa namanya, frekuensi nadi, suhu dan seterusnya, saturasi oksigen, yang kemudian ini terhubung dengan rekam medis elektroniknya menjadi bagian dari catatan medis pasien dan dapat dilakukan monitoring pasien secara jarak jauh gitu. Lalu kemudian ada apalagi ya, genomic, lalu kemudian imaging, big data analitik ya, karena ini kaya akan data, maka apa ya, pendekatan-pendekatan artificial intelligence itu kemudian diterapkan di dalam rekam medis elektronik. Interoperabilitas, bahkan ada beberapa konsep-konsep game ya, virtual reality umpamanya itu dipakai untuk melakukan terapi terhadap pasien-pasien demensia. Jadi cukup banyak teknologi-teknologi digital yang lain kemudian melengkapi ya rekam kesehatan elektronik yang digunakan ya di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di fasilitas kesehatan primer. Nah, contoh umpamanya untuk telemedicine, tadi sudah kita singgung tentang mobile health ya, untuk melakukan akses terhadap data pasien atau pasiennya sendiri ya, melalui konsep personal health record untuk melihat catatan medis tentang dirinya ya, sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut atau melakukan apa ya, aware ya terhadap kesehatan dirinya, sehingga merubah perilaku ya, dalam rangka untuk menjaga kesehatan secara mandiri, atau beberapa fitur yang kaitannya dengan self screening ya. Dulu waktu COVID itu banyak sekali itu self screening, apakah Anda batuk, apakah Anda sakit tenggorokan, apakah Anda demam, apakah Anda ini, lalu kemudian dikalkulasi, oh ternyata Anda kemungkinan ya penyakit A, penyakit B, penyakit C, sehingga silakan langsung melakukan konsultasi ya kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan.
atau melakukan tadi ya telekonsultasi baik itu teks maupun video ya, video conference ya, itu juga populer ya pada saat pandemi dulu, sehingga mobile health ini cukup berkembang. Nah, salah satu yang akan kita exercise-kan itu adalah portable health clinic gitu ya. Jadi portable health clinic itu prinsipnya adalah bagaimana memfasilitasi pelayanan upaya kesehatan berbasis masyarakat ya, dengan penggunaan teknologi digital yang terhubung dengan rekam kesehatan elektronik gitu ya. Jadi ini kegiatan PHC-nya mungkin dilakukan oleh kader ya di desa-desa atau di kampung-kampung, tetapi data-data pasien itu terhubung dengan sistem informasi puskesmas yang merupakan wilayah kerjanya dari puskesmas itu. Nah, dokter atau tenaga kesehatan yang di puskesmas itu bisa melakukan pemantauan ya, pengukurannya dilakukan oleh tenaga kader ya di populasi yang dilayani melalui kegiatan Posyandu atau Pospindu, tetapi datanya ini bisa dipantau langsung oleh puskesmas yang bersangkutan ya, sehingga kalau umpamanya ada temuan-temuan katakanlah ini juga ditanam clinical decision support system berdasarkan berapa nih kalau nggak salah 12 parameter. Jadi kalau ada angka-angka abnormal dari 12 parameter itu, ini langsung dikategorikan apakah dia normal, apakah subnormal, ataukah perlu konsultasi atau triase, terus kemudian ataukah justru malah harus langsung dirujuk ya secara fisik ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga kadernya bisa setelah melakukan pengukuran lalu kemudian ada notifikasi bahwa ini pasiennya harus dilakukan telekonsultasi umpamanya. Langsung menghubungi dokter yang ada di layanan primer, lalu kemudian dari layanan primer itu melakukan telemedicine ya dengan fasilitas audio video gitu ya. Terus kemudian yang lain juga ada monitoring ya dengan menggunakan wearable device. Beberapa wearable device ini sudah mampu untuk mengumpulkan data digital ya. Kita juga ada penelitiannya di Korpagama menggunakan smartwatch, lalu kemudian dari smartwatch itu mengumpulkan data frekuensi nadi kemudian ditangkap oleh HP ya, menggunakan aplikasi mobile apps ya, dengan dihubungkan dengan Bluetooth. Nah, dari aplikasi di HP inilah kemudian secara berkala mengirimkan ke rekam kesehatan elektronik yang ada di layanan primer di Korpagama. Nah, tidak semua data kemudian dikirim ya, mungkin datanya berkala tiap jam atau tiap berapa ya, satu ya hasil pengukuran tersebut. Lalu kemudian di sini di layanan primer mampu untuk melakukan monitoring. Nah, ini akan menarik, akan bermanfaat bagi pasien-pasien yang penyakit kronis ya, di mana hanya dengan menggunakan wearable device mereka termonitor ya di dalam rekam kesehatan elektroniknya oleh layanan primer ya. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia ada Satu Sehat Mobile ya, ini mobile application yang itu dipakai oleh pasiennya atau dipakai oleh populasinya gitu ya, oleh orang ya. Yang ini merupakan data pribadinya yang ini bisa diakses dan itu bisa dipantau ya secara mandiri, dan bahkan mungkin ke depan bahkan bisa melakukan kontribusi juga ya terhadap pencatatan medis tentang dirinya, karena kan beberapa pemeriksaan kayak pemeriksaan gula darah, pemeriksaan HB itu bisa dilakukan secara mandiri, dia datang ke laboratorium atau pakai yang ini ya, alat-alat yang portable itu dilakukan secara mandiri, dan ini mungkin bisa saja menjadi bagian dari catatan medis yang dilakukan oleh pasien itu secara mandiri. Dan ini kalau terhubung sama fasilitas kesehatannya atau terhubung dengan rekam kesehatan elektroniknya, maka ini bisa menjadi bagian dari histori ya seseorang, dan ini akan penting untuk melakukan continuity of patient care. Ini tadi teknologi virtual ya, virtual reality, awalnya mungkin untuk games ya, lalu kemudian berubah beberapa itu dimanfaatkan untuk menjadi virtual terapi ya untuk pasien-pasien dengan demensia. Data-data sekunder yang dihasilkan dari rekam kesehatan elektronik ini dipakai untuk penguatan sistem kesehatan dan juga surveillance, public health surveillance. Umpamanya tadi ada eventnya itu adalah demam berdarah gitu, atau eventnya itu adalah event public health-nya itu COVID ya, event public health-nya itu mungkin ya penyakit tidak menular atau mungkin diabetes atau hipertensi.
atau eventnya itu berkaitan dengan obat ya, ketersediaan obat. Jadi ini bisa data-data tersebut kemudian kalau kita pooling dari sekian banyak fasilitas kesehatan tadi, kita bisa mengolah datanya itu untuk mengarah pada umpamanya ya dengan pendekatan big data analitik ya, memprediksi apakah terjadi wabah atau tidak di satu wilayah. Memprediksi berapa sih ketercukupan obat esensial yang perlu dibeli ya tahun depan umpamanya. Nah, atau bisa memprediksi, wah ini bulan depan musim hujan, lalu kemudian ada nggak kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit tertentu yang tiba-tiba meningkat gitu. Nah, sehingga kita perlu mengantisipasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi data sekunder yang dihasilkan dari itu bisa dimanfaatkan ya untuk melakukan pemantauan wilayah ya. Sama dalam konsep ini melakukan integrasi, melakukan visualisasi ya, divisualisasikan kemudian dilihat dalam bentuk peta, umpamanya, oh ini ada daerah-daerah yang merah, gitu. Umpamanya ini daerah-daerah yang potensi wabah karena kasusnya tiba-tiba kok meningkat nih diare gitu, atau tiba-tiba meningkat kok ini DBD-nya. Nah ini sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi bisa digabungkan juga, contoh umpamanya penggabungan data itu, saya ingin melihat apakah ada hubungan antara stunting ya sekarang lagi isu ya dengan ketersediaan tenaga kesehatan di satu wilayah gitu. Jangan-jangan stuntingnya tinggi itu di daerah itu tenaga kesehatannya memang kurang atau bidannya kurang, perawatnya kurang, dokternya sedikit dan seterusnya. Atau ada nggak berkaitan dengan apa ya selain SDM itu ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan umpamanya. Populasinya sekian, rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap populasinya sekian gitu umpamanya. Sehingga kita bisa mengestimasi, oh ternyata di daerah ini mungkin perlu ditambah fasilitas pelayanan kesehatannya. Karena kita bisa mengolah datanya itu secara lebih baik ya. Nah, secara prinsip bahwa digital health yang tadi yang banyak tadi itu sebenarnya kalau menurut WHO mentarget 4 hal. Yang pertama itu mentarget pasiennya itu sendiri, umpamanya tadi ya ada personal health record, melakukan appointment system, ada reminder dia harus datang kapan dia harus datang lagi itu yang di smart mobiles-nya, lalu kemudian dia bisa tahu oh saya ternyata besok ada jadwal nih kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol umpamanya. Lalu mentarget providers, umpamanya melakukan pencatatan secara digital melalui electronic medical record. Atau sekarang sudah banyak juga ya seminar-seminar, workshop yang itu dilakukan secara digital umpamanya. Atau melakukan rujukan pasien ya melalui IMR-nya tadi pasien ini dirujuk ke laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang. Nah, di antara itu pasien sama provider ada telekonsultasi atau telemonitoring bapaknya. Lalu kemudian mentarget manajer ya. Manajer itu maksudnya bisa saja pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola program kesehatan di dinas kesehatan atau kementerian kesehatan yang sebenarnya mengarah pada memudahkan untuk melakukan monitoring performa pelayanan kesehatan ya. Atau dia data-data yang terkumpul dari fasilitas kesehatan itu digunakan untuk membuat perencanaan atau mengembangkan program kesehatan yang tepat sasaran ya sesuai dengan konteks morbiditas yang ada di wilayah. Makanya tadi oh ini wilayah ini kok banyak stunting, ya mestinya kita intervensinya perencanaannya, alokasi anggarannya untuk mengatasi stunting di wilayah itu. Sedangkan di wilayah lain mungkin tidak, beda lagi, mungkin kasusnya adalah malaria umpamanya atau kasusnya barangkali TB yang resisten gitu. Nah, sehingga pola-pola burden of disease itu dipakai untuk melakukan perencanaan, mengalokasikan anggaran dan seterusnya. Nah, di antara itu antara provider sama health manager yang mungkin ada hubungannya dengan menilai quality and safety umpamanya. Apakah providers itu sudah memberikan layanan dengan baik ya kepada pasien atau kepada komunitasnya. Nah, di antara tiga itu kemampuan analitik, prediction, modeling untuk melakukan prescription itu hal yang relatif baru, tetapi teknologinya itu sudah ada dan harapannya ini sudah bisa diterapkan di sektor kesehatan sehingga tadi saya sebagai health manager kalau ingin mengambil keputusan itu langsung diolah oleh sistem lalu kemudian dia menghasilkan knowledge atau pola-pola tertentu yang kemudian kita bisa membacanya dengan lebih tepat gitu ya. Begitu juga dengan provider umpamanya tadi ada clinical decision support system, terus kemudian ada
reminder kepada pasien. Ini akan memberikan sebenarnya ini kan fungsi analitik ya dari data-data yang ada, menghubungkan antara data dengan knowledge atau data dengan data sebelumnya dan seterusnya, atau data gambar itu dengan pola-pola abnormal gitu, sehingga ini bisa digunakan untuk reminder, alert, atau notification kepada tenaga kesehatannya atau kepada pasiennya, sehingga mereka bisa melakukan pengambilan keputusan ya secara lebih baik kepada pasien atau kepada dirinya sendiri. Nah, tetapi apa konsekuensi penerapan rekam kesehatan elektronik yang interoperable tadi? Yang pertama bahwa teknologi digitalnya memang harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, contoh umpamanya tadi ada data diagnosis harus pakai kode ini, data apa ya terminologi medis harus pakai SNOMED City, laboratorium harus pakai Lloyds, terus kemudian teknologi digitalnya harus disesuaikan untuk mengakomodasi interoperabilitas ya dengan pendekatan atau dengan protokolnya FHIR dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang konsekuensi dari sisi layanan kesehatannya ya, dari sisi layanan primer. Selain itu juga ada konsekuensi keamanan, konsekuensi perlindungan data pribadi, konsekuensi untuk apa ya kalau kita menganalisis data itu jangan sampai mengekspos data pribadi seseorang gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentunya dari aspek apa ya tata kelola, bagaimana implementasinya itu di organisasi, ini tidak hanya aspek teknologinya. Ternyata ada aspek-aspek tertentu kalau kita lihat dari penilaian kematangan digital tahun 2022 di 973 rumah sakit yang ada di Indonesia, isunya itu penerapan teknologi digital tidak hanya teknologinya, tetapi juga ada aspek standar dan interoperabilitas yang harus diterapkan. Kemudian ada isu yang kaitannya dengan manajemen ya, dan tata kelola di organisasi itu. Ada kaitannya dengan kemampuan analitik ya dari teknologi digital yang dipakai. Kemudian ada literasi digital ya, kebiasaan atau pola atau budaya ya yang ada di organisasi dalam penggunaan rekam kesehatan elektronik, keamanan ya menjaga atau melindungi data pribadi seseorang ini juga menjadi concern ya bagi penerapan teknologi digital, dan bahkan beberapa referensi menunjukkan bahwa eh, apa ya ada semacam konsekuensi yang tidak diharapkan ya dari penerapan rekam kesehatan elektronik. Contoh umpamanya, oh ternyata dia nambah kerjaan untuk dokter dan tenaga kesehatan karena biasanya nginputnya itu atau menulisnya itu resep itu ya cukup huruf L saja itu orang farmasi sudah tahu oh L ini maksudnya paracetamol gitu. Atau A saja orang farmasi sudah tahu itu amoxicillin. Tapi kalau dengan teknologi rekam kesehatan elektronik, mereka harus ngetik amoxicillin atau setidaknya ngetik 3 kata ya, 3 suku kata, lalu kemudian dipilih ini amoxicillin. Amoxicillin yang mana? Yang tablet 500 mg, yang tablet 250 mg, atau yang sirup umpamanya. Nah, ini kan harus memilih. Ada kegiatan tambahan ya kaitannya untuk melakukan entry data. Memang konsekuensinya pencatatan itu akan mungkin ya bisa saja menambah waktu ya dalam melakukan pencatatan, tetapi konsekuensi lain adalah bahwa data yang dikirimkan atau data yang dicatat itu jelas sehingga mengurangi kesalahan dari apa ya medication errors gitu ya, kemungkinan diterjemahkan salah oleh tenaga kesehatan yang lain ya. Lalu kemudian ada perubahan pola praktek dan perubahan pola komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa, wah saya selalu menghadap ke komputer nih, bukan menghadap ke pasien. Jadi secara apa ya komunikasi dengan pasien malah justru malah menghambat gitu. Atau mungkin berkaitan dengan karena tadi ada clinical decision support system gitu ya. Terus kemudian ada alert selalu muncul, wah saya ngeresepin ini muncul alert, saya ngeresepin ini muncul lagi alert, saya ngeresepin ini muncul lagi alert, kayak seakan-akan bahwa dokternya atau tenaga kesehatan di-drive oleh teknologi digital. Jadi seakan-akan bahwa wah ini kok apa ya komputernya lebih pintar dari saya ya, padahal saya yang sekolah gitu loh. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian ada unintended consequences. Atau justru malah sebaliknya, ketergantungan terhadap teknologi digital. Ini ada satu umpamanya di rumah sakit ya, selama ini dia
menggunakan kertas, lalu kemudian tiba-tiba berubah menggunakan teknologi digital ya, mencatat data pasien itu dengan teknologi digital atau rekam kesehatan elektronik, tiba-tiba ya ini sudah lama berlangsung ya, dan ini sudah nyaman mereka sudah menggunakan ini dan sangat terbantu dengan adanya teknologi digital. Nah, tiba-tiba listriknya mati gitu, servernya mati. Semua fasilitas unit-unit atau semua orang itu bisa teriak karena nggak bisa bekerja. Artinya ada ketergantungan terhadap teknologi digital yang yang reliable ya, sehingga ini bisa dipakai secara terus-menerus ya. Nah, lalu apa output yang rekam kesehatan elektronik yang diharapkan? Nah, salah satu konsep pentingnya itu adalah bagaimana menghubungkan antara sistem yang mikro, itu sistem yang mikro itu di fasilitas pelayanan kesehatan ya, maksudnya tadi ya pelayanan ke pasien, manajemen organisasi, sama yang sistem yang di makro, yang makro itu yang berbasis pada kewilayahan. Nah, harapannya bahwa dari sisi mikro ya itu ada mekanisme komunikasi, kolaborasi, penggunaan teknologi digital yang baik dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien ya secara langsung ya dengan menggunakan itu. Nah, kemudian secara makro tentunya ada data-data digital yang kemudian memudahkan untuk dikompilasi, dianalisis ya. Kemudian ini digunakan dalam rangka untuk menilai performa pelayanan kesehatan atau mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di satu wilayah ya. Jadi antara mikro dan makro ini jadi satu kesatuan ya dengan menggunakan teknologi digital.